Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah. Duduk. Alhamdulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa Mas'alatun intasyarat qissatu anna Harut wa Marut minal malaikati. Jadi tersebar qissatun, suatu kisah, cerita anna Harut wa Marut, bahwa Harut dan Marut itu minal malaikati, dari golongan malaikat, dari bangsa malaikat. Nazala ilal ardi, keduanya turun ke bumi. Waraqaballahu fihi masyahwata, kemudian Allah memberikan kepada keduanya syahwat. Fasyaribal khamra, kemudian keduanya meminum khamar. Summa qatala tifla, kemudian membunuh anak kecil, bayi. Alladzi kanat tahmiluhul mar'ah, yang digendong oleh perempuan. Waqa'a 'alaiha, kemudian berzina dengan perempuan tersebut. Summa uqiba 'ala dzalika, kemudian disiksa atas perbuatan itu. An yu'allaqa, dengan digantung keduanya. Maqlubaini, dalam keadaan terbalik, badan balik, kaki di kepala, kepala di kaki. Fi makanin, di suatu tempat, yadhkurunahu, yang mereka sebutkan akan tempat tersebut. Jadi ini kisah cerita dusta, palsu, tidak ada dasar sama sekali. Bahkan kemarin sudah kita jelaskan bahwa di antara sifat malaikat adalah apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan terhadap mereka. Jadi kalau ada cerita apapun itu, dimanapun itu, siapapun yang menceritakan, kalau seandainya menyalahi kaidah ini, sudah dipastikan itu bukan cerita para malaikat, itu bukan cerita para nabi. Jadi tidak layak seperti demikian dinisbatkan kepada malaikat. Ini bukan cerita malaikat, tapi cerita preman. Minum-minum, membunuh, kemudian berzina. Ini bukan cerita malaikat, tapi cerita preman. Jadi nggak ada dasarnya sama sekali. Akan tetapi sebaliknya, bahwa cerita ini adalah muncul dari Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat, karangan orang-orang mereka yang musuh para nabi dan para malaikat. Israiliyat itu buatan orang Yahudi, riwayat-riwayat orang Yahudi, yang mana kita tahu bahwa orang Yahudi itu musuh para nabi dan para malaikat, yang mana jelmaannya di zaman sekarang adalah golongan Wahabi, yang jelmaan Beti
beda tipis 11-12. Dengan orang Wahabi dan orang Yahudi adalah golongan Wahabi. Buktikan saja bahwa setiap amalia, setiap bentuk perbuatan yang ada di dalamnya unsur menampakkan kecintaan terhadap Rasulullah. Orang Wahabi mengatakan syirik, mengatakan kufur, mengatakan bid'ah, kafir, dan sebagainya. Maulid Nabi, ziarah kubur makam Rasulullah, tabarruk, menapaktilasi tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Rasul. Itu semua orang Wahabi dikatakan syirik, kufur, bid'ah, dan lain sebagainya. Nah, kembali ar-raddu, bantahannya. Jadi bantahan terhadap cerita tadi apa? Inna hadhil qissata batilatun ghairu sahihah. Sesungguhnya cerita ini adalah batil, tidak benar. Innal malaikata la ya'sunallaha ma amarahum, karena sesungguhnya para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa taat. Para malaikat senantiasa taat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Hadhil qissatu raji'atun fi tafsiliha ila akhbari Bani Israil, dan cerita ini kembali dalam rincian-rinciannya kepada kabar-kabar Bani Israil. Walaysa fiha haditsun marfu'un sahihun muttasilul isnad. Tidak ada hadis yang marfu' sampai kepada Rasul yang sahih, yang bersambung sanadnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal hiya min wada'il Israiliyin, akan tetapi ini adalah cerita dari kalangan Bani Israil. Banyak, terutama di dalam kitab-kitab tafsir itu sangat banyak sekali kisah-kisah begitu. Yang terkadang para ulama sendiri itu hanya sekedar menuturkan saja dalam kitabnya, bukan untuk dijadikan khilafiyah atau bukan untuk dijadikan pegangan. Tidak setiap apa yang ditentukan oleh para ulama dijadikan ditelan mentah-mentah begitu, jadikan pegangan oleh kita. Kita memilih mana dari perkataan mereka. Qala al-mufassiru kal-Fakhrir Razi, kemudian telah berkata para mufassir ahli tafsir seperti Imam Al-Fakhrul Razi wal Baydawi, tafsir Al-Baydawi, wa Abi Sa'ud wal Khazin, innaha lam tasbut binaqlin mu'tabar, bahwa kisah ini lam tasbut, tidak sabit, tidak benar dengan nakal seseorang yang mu'tabar, yang bisa dikompeten dijadikan pegangan oleh kita. Fala ta'wila ala ma naqala fiha, maka jangan bercondong atas apa yang diceritakan di dalam kisah tersebut. Jadi mentang-mentang kalian mendapati kisah ini misalkan di dalam satu kitab, satu buku, langsung ditelan mentah-mentah. Keliru kalau seandainya orang mengkonsumsi setiap dari isi kitab itu, kemudian menelan mentah-mentah apa yang di dalam kitab tersebut tanpa adanya mizan, tanpa adanya pengetahuan tentang maratib
kumpul ulama. Karena tidak semua ulama berada di derajat yang sama. Terus lianna madarahu riwayat al-yahud, karena nukilan atau cerita yang seperti ini kembali bahwa perkutatannya atau kembalinya adalah pada riwayat orang-orang Yahudi. Ma fihi minal mukhalafati, berdasarkan apa yang ada di dalamnya nakal tersebut dari al-mukhalafah, pertentangan, penyalahan, penyimpangan li adillatil aqli wan naqli, terhadap dalil akal dan dalil nakal. Dalil secara akal dan dalil secara nakal yang berdasarkan Al-Quran ataupun hadis menyalahi hal tersebut. Wa qala al-muhaddisu, dan telah berkata al-imam al-muhaddis Asy-Syaikh Abdullah al-Gummari, Syekh Abdullah al-Gummari, manasuhu, apa yang nasnya, ini seorang muhaddis dari daratan Maroko. Beliau mengatakan apa wa tatabba al-Hafidz As-Suyuti, dan telah menelaah Al-Hafidz As-Suyuti turuqoha, akan jalur periwayatan hadis ini atau cerita ini, fit tafsiril musnad, di dalam tafsir al-musnad, wa fid durril mansur, dan di dalam kitab ad-durril mansur, wa awsalaha ila nayyifin wa 20 tariqan. Kemudian beliau menemukan kurang lebih 20 jalur. Ya, kisah ini diriwayatkan kurang lebih beliau mendapati 20 jalur, aghlabuha dhaifun, yang mana kebanyakan dari jalur tersebut adalah dhaif, awahin atau malawun. Apa malawun? Artinya ya waqad tatabba'tu turuqaha al-musyara ilaiha, dan saya telah mentelaah jalur-jalur tersebut, wajadtuha, dan saya mendapati kisah tersebut atau jalur-jalur tersebut qissatan syadzatan munkaratul ma'na, jadi kisah cerita yang menyimpang, yang maknanya mungkar, khaliful Quran wa sunnah, yang menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah, wa qawaidul ilmi, dan kaidah-kaidah ilmu. Ini banyak kisah-kisah yang seperti ini. Dan ini terdapat di kitab, ya berarti bukan setiap artinya ada di kitab yang benar, kagak. Ada ila tataribi al-fadhiha, dan ini juga menyebabkan kepada pertentangan di dalam lafaz-lafaz ya, wa riwayatiha, dan riwayat-riwayatnya, laisa fiha hadisun, yang mana ini bukanlah merupakan hadis, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah, sahihun salimun min illatin, yang sahih salim, terbebas dari illah, adanya illah. Ini kembali intinya adalah ini misalan dari kaidah atau kisah yang menyimpang dari kaidah yang telah kita sebutkan tentang para malaikat. Sampai sini dulu.